Jadi mungkin dari program studi dengan UKM tuh kayak akhirnya punya ada sedikit perbedaan dalam memandang sebuah film. Oke. Terus kenapa? Kamu dari jurusan apa kalau boleh tahu? Saya dari jurusan sastra Prancis. Oh, Wow. Bonjour. Aku tahu Udah malam Bonsua. Bonsua. Iya. Kalau pedes? Kalau pedes Bon cabe. Ya, bon cabe boleh masuk ya. boleh itu kayak gitu. Enggak apa-apa. Nah, kita kan murahan gitu ya. Iya, acara ini kan murah, enggak ada yang sponsor. Jadi kita langsung hard selling gitu. Langsung harus Approach-nya- langsung sebut ya, langsung Iya sebut. benar. Kalau Approach-nya kamu apa? podcast nongkrong apa? Sama Prancis juga. Bukan, aku sastra juga, cuman dari Inggris, sastra Inggris. Terus komunikasi kalian gimana? Ya aku bilang good morning, dia bilang bonjour. Waduh, sangat Nyambungin aja. Ui. Gitu. Iwan Fals. Bukan ya? Oh iya, enggak tahu ya. Aduh ya Allah. Generasi lagi ya. Gap generasi. Kenapa kok dari sastra terus? Nah, Apakah itu benar. alter egonya ya, So ya? Nah, iya betul. Penasaran nih. Mungkin dari awal sendiri ya, karena di awal tuh pengennya sih masuk ilmu komunikasi. Karena pengen belajar tentang studi film Ini menarik, dan ini menarik. televisi. Tapi nggak mengarah ke institut seninya langsung. Jadi pengen yang universitas. Terus mau ngambil di Unpad dan ternyata nggak boleh. Akhirnya pindah ke UB lah. Nah di UB Siapa yang nggak ngebolehin? Siapa itu? Dari orang tua. Oh iya, benar. Kalau orang tua boleh ya. Terserah kan orang tuamu. Iya benar. Kirain nggak boleh. Kamu kuliah Unpad nggak boleh kadang-kadang. Itu rektornya. Oh, rektornya ya, lanjut. Nah kalau semisal dari saya sendiri, akhirnya mendapati saya di UB dan apa yang saya inginkan, yaitu tentang film, tentang media digital gitu. Saya pengennya sih untuk ternyata di program studi saya sendiri itu ada yang namanya mata kuliahnya apresiasi film Perancis. Oh. Iya, benar. Begitulah, ladies Iya, and iya, gentlemen. iya, Sinema iya. Perancis itu. Sinema Perancis. Sinema Perancis. Sinema Perancis. Udah bikin film juga kan? Iya. Hmm. Terus abis itu bahkan juga kita juga punya nama Brawijaya Film Festival. Oh iya. Ya, nah itu By Fest. kita insya Allah akan berkolaborasi dengan teman-teman dari Perancis juga, IVI. Oh, iya, Di mana Ivi. ada Ivi ya? Iya di Surabaya. Oh, di Surabaya. Lebih tepatnya di Surabaya. Bambu runcing itu ya. Karena kita punya pendekatan juga dari teman-teman anak IVI juga. Jadi kayak akhirnya bisa kita reach out untuk untuk database-nya, film-filmnya, programnya gitu. Terus Kenapa masuk 0 derajat itu karena memang ngerasa passionnya di film ya? rasa passionnya di film dan ternyata di program studi juga disupport gitu. Oh. Ada koneksinya gitu. Mungkin kalau Rossi gimana Ros? Gimana kalau Kalau apa? Cek bukan. Oh iya, Kalau sorry. Rossi nggak boleh dia. Cek. Jack? Jack. Gimana Jack dengan kenapa masuk 0 derajat film juga? Apakah emang ada passion di situ atau emang ada apa? Oke, kenapa alasan aku masuk ke Knowledge Film itu fokusnya ingin ngambil talent ya. Karena aku merasa emosiku yang berlebihan ini harus ada wadahnya gitu untuk disalurkan gitu, untuk ditampung. Emotion gitu ya. Exactly. Marah berarti. Jadi enggak ya? Bukan, bentuk sering ngomong sendiri di depan gitu cermin ya? aja Oh, gitu. gitu. Iya, jadi kayak ini sayang nih nggak diperlihatkan emosi atau nggak ada wadahnya gitu. Ya udahlah, gitu. ada nggak ya wadahnya gitu. Oh ternyata ada 0 derajat film, ya udah saya ambil talent dan ya alhamdulillah sejauh ini udah ada beberapa lah yang disalurkan emosinya lewat produksi-produksian. Produksi gitu. Berarti Iya. kalau produksi jadi talent. Oh, ada divisi talent juga gitu. Iya. Ada, Mas, gitu, ada. Oh, tapi aku juga penasaran nih, kan kalian dari jurusan-jurusan sastra ya. Ada nggak sih keterkaitan nih dari apa yang kalian pelajari secara akademik jadi berpengaruh ke proses pengkaryaan kalian Betul. atau ide-ide kreatif kalian terpengaruh oleh dari jurusan atau dari pemikiran Ilmu-ilmu yang didapat dari sastra. ilmu-ilmu Oke, sastranya sastra gitu. Ada Prancis. nyangkut gak tuh kira-kira? Dengan Ada nggak Ros? mindset, Kira-kira? pola pikir. Oke, kalau dari sastra Inggris mungkin sebagai talent nyangkutnya tuh lebih ke artikulasi sama pengetahuan literatur gitu ya. Oh, Jadi really? Yeah? Iya. Oh, yeah. Yes, yes. exactly yes. I'm sure. Literally. Literally Wow. which is ya. Karena kan seorang talent tuh harus intelek ya, harus literasinya harus banyak gitu. Dan di sastra Inggris ini emang cukup banyak juga baca karya-karya sastra segala macem. Jadi ya nyambung lah, harus banyak pengetahuan juga di talent tuh dari sastra Inggris ada gitu approach ya, Oh, nyambung. tapi
itu enggak sih berpengaruh gak sih, kan ada sastra Inggris nih. Aku kan nggak tahu ya tentang Iya. sastra gitu. Iya. Aku penasaran apakah berpengaruh gitu untuk aksentuasi gitu. Karena kan kalau ngomong nih kan takutnya kan kayak Kardashian gitu kan. Wis. Gitu kan. Oke. Pengaruh sih pribadi ada ya. Pengaruhnya kalau bagi aku berharap ada production film yang menggunakan bahasa asing, yaitu kalau aku sendiri bahasa Inggris gitu. Jadi Iya. tersalurkan gitu. Apa yang dipelajari terus bisa dipakai untuk production gitu sebagai talent gitu. Itu pengaruhnya. Oh, tapi kalau misalnya di sastra Inggris apakah sama kan tadi di sastra Prancis. Prancis kan Prancis. ada Ibu tuh. kotanya di depan tuh. Paris. Ya, Parangtritis. Parangtritis. Oke. Dekat Sleman ya. Iya. Masuk. Berarti Iya. Kak ada penugasan yang memang juga berkaitan dengan film sesuai dengan tema sastra Inggris Oh, kah? kalau atau? sastra Inggris itu ada, cuman di ranah talent bukan di seperti yang Banu ini, bukan production film dia. Ranahnya drama teatrikal dia kalau sastra Inggris itu. Oh, lebih drama lebih Berarti ke panggung. pelajarinya Ya. Stanislavski gitu ya. Acting Ya, gitu. ya acting raut wajah segala macem, lebih Kalau ke di panggung. Prancis gimana? Oke, kalau di sastra Prancis Prancis nih. malah sebenarnya kebalikannya. Dari pribadi saya sendiri karena di semester 4 semester 4 tuh akhirnya ada pengkaryaan film Prancis gitu. Oh. Terus akhirnya malah saya membawa bagaimana bentuk film yang akan saya karyakan itu dari apa yang saya udah sering lihat, dan bahkan jadi kayak punya warna sendiri, dari kebawa warna dari 0 derajat filmnya sendiri. Oh. Jadi akhirnya kebawa, dan itu jadi sebuah pengkaryaan di dalam mata kuliah saya, dan ternyata emang itu emang impactful Impact, itu iya. dari 0 derajat film. Jadi kayak warna filmnya akhirnya malah kayak udah ke bawah sendiri. Iya. Iya, udah Ada khasnya gitu Ada ya. khasnya ada gitu. khasnya Gitu, ada karakter. benchmarknya. iya Sedikit. berkarakter. Jadi kayak oh ya udah, berarti emang ada impactnya ke prodi saya, ke program studi saya. Dan itu emang mungkin bisa jadi pembeda mungkin di antara teman-teman yang lainnya. Ya gitu sih. Ngapain aja sih di 0 derajat itu, berarti ngapain aja kok, bingung aku ya. Maksudnya ada talent, berarti ada mulai cari, ada kelas atau gimana? Ada kelasnya gitu. Ada di 0 kelas derajat. sinematografinya. si iya. kelas singkatannya. Terus kalau acting, kalau dia di talent gitu, Nah itu juga ada di Siklas juga. Jadi Siklas Siklas tuh nanti akhirnya difokusin dari dalam Siklas itu akhirnya dipecah jadi beberapa departemen. Iya. Nah dari departemen itu akhirnya mempelajari satu-satu tuh. apa aja itu? Berarti? Kayak Produser. penyutradaraan pertama, terus produserial, Serial, cam light and sound. scriptwriting. Kalau biasanya sih kamera, lighting sama sound tuh dibedain. Oh, ya. Habis itu artistik, Artistik. dari casting, dari talent. Terus habis itu Script, scriptwriter ya. of course. Tadi katanya 4 kok sampai 8 gitu. Jadi banyak tiba-tiba. Itu pecahannya lagi. Ya dari Yang empat. jadi di dalam gini Mas, jadi kalau misal masih bingung itu sebenarnya di dalam satu kepengurusan 0 derajat film itu tuh kayak ada beberapa bidang. Nah bidangnya ini tuh yang membantu berjalannya 0 derajat film. Oke. Jadi kayak di himpunan lah. Oke. Iya. Ada Ada departemen-departemen ada gitu ya. departemennya, Oh, iya. ada divisi-divisi khususnya. Iya, ada divisi-divisinya. Nah, ada divisi yang tadi udah disebutin, ada DEA, distribusi, eksibisi dan apresiasi. Produksi. Ada produksi. Oh gitu ya bentuknya. Ya, bentuknya gitu Produksi Mas. terus. Produksi, terus ada PSDM. SDM. Terus habis itu ada PSDI, pengembangan sumber daya internal. Nanti langsung bawahnya ada yang tadi banyak itu 8 itu tadi. Nah, iya. Ya. Akhirnya nanti dari PSDM untuk ranah edukasinya Ah, itu terbagi menjadi 8 departemen itu. Ya. Iya. di si kelas itu. Si kelas itu tadi. Iya, ya. sinematografi kelas. Itu salah satu Keren, prokernya. menarik ya. Iya Iya. menarik banget nih. Bisa ditengok ya di Instagram atau sosmed. Iya, Bisa iya, banget, bisa bisa banget, bisa banget Mas. Kepoin Bisa aja banget, 0 Mas. derajat film. Jangan lupa. Oke, aku mau nanya juga dong. Oke, Eh, boleh, Kak. ini kan kalian kan berarti sebagai mahasiswa yang juga aktif di dunia film ya, Iya. maupun distribusi produksi juga. Nah, aku pengen tahu dong anggapan kalian nih karena ke teman-teman yang sesama dengan kalian, sesama mahasiswa Iya, yang juga student aktif. filmmaker ya. Yes, Bener, student filmmaker. Student filmmaker, oke. Ya, kalau gaulnya gitu ya, maker. Nah ya, gimana tanggapannya? Tanggapan dari segi apa dulu nih Mas? Apa dari pengkaryaannya atau emang dari apanya? Apa sih coba sih yang undang-undangnya soalnya mikir yang Dari- apa ya? Ini kayak Sebenarnya aku banyak penasaran lebih ke secara general aja sih, kayak mungkin dari ketemu nih ada perbedaan culture secara produksi, secara distribusi atau yang lain-lainnya gitu loh. Anggapan kalian tentang itu. mungkin
yang selalu dieluluhkan dari student filmmaker adalah banyak, jadi sebenarnya dari student filmmaker sendiri itu akhirnya kayak kebagi juga dari teman-teman yang UKM, yang unit kegiatan mahasiswa, yang dari universitas. Asam lambung ya. Ya udah mulai asam lambung. Terus ditambah ada yang dari teman-teman dari program studi langsung. Jadi mungkin dari program studi dengan UKM tuh kayak akhirnya punya ada sedikit perbedaan dalam memandang sebuah film. Akhirnya dari teman-teman UKM memandang film adalah sebuah kayak ya udah mungkin itu minat dan bakat yang emang kita harus wadahi. Tapi di sebaliknya yang memiliki pengajaran full tentang program studi 4 tahun, 4 tahun atau lebih yang di dalam institut seni atau ya sarjana tentang sarjana film, itu akhirnya kayak punya perbedaan. Kayak kita nggak bisa sampai selevelnya mungkin dari teman-teman program studi, karena emang mereka kan membedah bagaimana perfilman itu dari nol sampai benar-benar sampai di tahap yang benar-benar yang udah atas gitu loh. Ya. Gitu sih Mas. Itu mungkin yang bisa saya tanggepin untuk beberapa perbedaannya. Tapi yang jelas untuk student filmmaker kita sama-sama pasti saling jatuhnya saling support ya. Yeah. Karena kita sama-sama masih belajar juga. Belajar bersama. Belajar bersama, iya. Bahkan saya pun ikut kegiatan festivalan, ikut berjejaring, itu mungkin punya banyak insight. Bukan hanya dari teman-teman UKM saja ya, tapi dari teman-teman program studi film dan televisi yang notabene-nya sama-sama bagaimana kita bisa ngelihat pembelajaran bukan hanya dalam kampus tapi juga di luar kampus. Betul. Oh iya, jadi waktu bersosial. Iya, waktu bersosial itu bener-bener mempelajarin banyak hal banget. Apalagi festivalan-festivalan kayak gini. Iya, soalnya memperluas relasi juga memperluas relasi, berjejaring, sharing juga. Bener, aku juga sama sih beranggapan seperti itu. Berarti sering ya datang ke acara-acara kayak sound screening. Ini kali keberapa nih datang ke sound screening? Kalau saya kedua. Oh sama 9 kemarin juga. Sama yang kemarin atau yang besok? Kemarin. Yang besok kan belum, iya. Tenang ya. Tadi kemarin sama yang sekarang ini. Iya. Kalau Jack, gimana Jack? Jack ini temenmu nih. Oke, iya. Audio Jack. Halo teman-temanku. Oke. Masuk. Buatku sendiri ini pertama kali ya pengalaman baru juga. Pertama kali ke sound screening atau pertama kali ke festival film? Pertama kali ke sound screening dan pertama kali ke festival film. Wow, gila ini first time banget bukannya ya. Bukannya di Surabaya pernah ya, Jack? Yang mana tuh? Nah lu. Di Ciputra. Emang pernah? Oh Ciputra Film Festival. Itu bukan Jack, itu Rossi itu yang kesana. Wah, itu gila, Rossi. alter ego gitu ya. Jack 1, Rossi 1. Naik motor berarti kalau Rossi kesana ya, benar. Gimana? Seru nggak kalau berkomunitas bersosial gitu menurut kalian? Menurutku sih yang first timer gini seru banget, ketemu orang-orang baru, muka-muka baru, wajah-wajah baru, pemikiran-pemikiran baru, jadi lebih luas gitu. Dan ya ternyata production film tuh nggak bikin film doang gitu, bercengkrama dengan manusia yang passionnya sama gitu. Statement asik. Statement tuh. Catat. Statement malam ini. Abis ini lo sama siapa Jack ketemu? Jack yang di pohon-pohon ini kayak udah ngeliatin saya dari tadi ya. Waduh serem. Ternyata ini. Kenapa target lu harus ke sono coba? Dari sekian banyak emang ya. dia ada indra ke-7. Gila ya, Seven Sense ya. Itu sebagai gift dari Tuhan ya dianggapnya. Oke, aku mau nanya-nanya juga nih. Banyak ya aku nanya-nanya ya. Iya, Malam ini ya. Nanya-nanya ya. Aku hari ini banyak nanya-nanya nih. Bener. Karena Karena hari ini kita ada di Sewon Screening 10 kan ya. 1 dekade. Iya. Nah, aku pengen tahu dong tanggapan kalian tentang Sewon Screening kali ini. Oke. Waduh. Persistence. Wuhui. Tadi lewat di concert hall baca-baca tentang apa sih persistence yang dimaksud dari Sewon Screening itu. Persisten yang dimaksud adalah konsistensi dari sebuah kegiatan ya, yang aku baca kayak gitu sih. Dan mereka ingin menyuguhkan kekonsistennya mereka untuk mengadakan acara screening atau apresiasi film yang tadi malam juga sempat bahas di forum komunitasan di teman-teman yang Sewon juga sama teman-teman komunitas yang lain. Kayak sebenarnya Sewon Screening ini adalah apa, dan yang mereka jawab adalah ya bentuk apresiasi untuk teman-teman para filmmaker dimanapun, dan mereka
berkonsistensi sampai 10 tahun ini untuk mengadakan tempat apresiasi film-film tersebut. Dan cukup ini saya yang datang di Seven Screening 9 kemarin tahun lalu ya. Dan ini udah malam keberapa? Berarti malam keempat ya? Malam ini. Iya. Asik. Malam keempat H-1 sebelum closing. Malam keempat. Malam besok keempat. terakhir. Besok terakhir closing. Yoi. Besok closing. Whisky Cola. Iya. Ih, gacor hostnya. Iya, nggak Artis tahu kita, setlistnya apa padahal udah bikin ya. Waduh, Iya. kita harus Ditunggu ya Mas Kifli bayangkan besok Iya, ya. oke dong. Whisky Cola. Nah, untuk saya yang datang ke Seven Screening 9 dan datang ke Seven Screening 10 juga akhirnya melihat berbagai hal yang dimana kemarin itu adalah refleksi. Betul. Pijet ya. Pijet refleksi. Bener. Terus sekarang dari hasil refleksi tersebut menjadi Widih. kekonsistensiannya dari teman-teman anak Seven cukup impress, cukup tepuk tangan lebih buat teman-teman yang udah mengusahakan dan mengupayakan semua hal ini. Kita punya tempat, ruang untuk berdiskusi, berjejaring, punya tempat untuk apresiasi, bukan hanya dalam layar bioskop yang notabene yang box office atau apapun itu. Exactly. Kita punya tempat apresiasi untuk semua filmmaker, untuk teman-teman film yang mau mengusahakan karya-karyanya itu. Betul. Ada ini ya, ada variasi tontonan gitu Ya, ya. ada variasi tontonan. Lanjut Ros, gimana Ros? Iya, Ros. Jack, Gimana? Jack. Jack, Jack, ya. Jack. Ya Allah, Jack. Rosi kan lagi ke Ciputra tadi. Ya, belum Iya, balik iya. dari kemarin itu. Ini Belum Jack balik dia. sekarang.